Wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, bahwa kita memulai untuk memasuki mata pelajaran geografi dengan tema atau dengan judul Prinsip Dasar Peta dan Pemetaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa materi pemetaan itu pernah dipelajari oleh kita pada waktu kalian duduk di kelas 10. Tetapi materi tersebut waktu di kelas 10 adalah hanya dasar-dasar dari materi tentang peta dan pemetaan. Nah, untuk kelas 12 materi peta dan pemetaan ini kita pahami bahwa lebih bersifat aplikatif atau lebih bersifat penerapan, di mana materi ini mengkaji tentang bagaimanakah materi ini berhubungan dengan penerapan di dalam pemanfaatan peta itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, materi prinsip dasar peta dan pemetaan ini kita akan mempelajari dari mulai yang pertama adalah sejarah terdapatnya peta, yang kedua adalah definisi peta, yang ketiga adalah komponen peta, dan yang kelima adalah tentang proyeksi peta. Nah, kita coba membahas untuk yang pertama, yaitu adalah sejarah terdapatnya peta di dunia. Nah, sejarah terdapatnya peta itu kita pahami bahwa peta itu mengalami suatu proses perubahan, dinamikanya sangat cepat terjadi ketika peta ini sudah ditemukan oleh para ahli kartograf atau ahli dalam bidang pemetaan, yakni pada masa itu terdapatnya peta itu diawali dengan adanya beberapa peristiwa yang masa itu bisa dikategorikan sebagai masa yang belum mengalami suatu proses kemajuan. Diawali dengan masa petualangan atau pada masa itu peta ditemukan sebagai bagian dari upaya untuk menyampaikan sesuatu atau untuk menyampaikan informasi yang bersifat secara lisan. Nah, ini tentunya bersifat secara lisan itu adalah bersifat dari mulut ke mulut, di mana masa itu diawali dengan adanya proses pelancongan atau proses adventure oleh beberapa pakar, para ahli, para petualang, sehingga pada masa itu diketemukanlah beberapa tempat di dunia yang penting, seperti contohnya di benua Asia itu penemunya adalah Christopher Columbus. Kemudian di benua Afrika itu penemunya adalah Bartholomew Dias. Kemudian di benua Australia adalah James Cook. Di benua Amerika itu adalah Christopher Columbus. Dan di benua Eropa sendiri adalah oleh Vasco da Gama. Jadi yang tadi saya sebutkan nama-nama tersebut adalah merupakan orang-orang yang melancong atau mengalami suatu proses adventure atau berpetualang, sehingga mereka menemukan tempat-tempat yang baru yang sekarang dikenal sebagai benua-benua tadi. Nah, pada masa itu proses peta itu sudah dimulai. Karena apa? Karena mereka yang telah mengalami perpindahan atau mengalami perpetualangan itu menyampaikannya kepada orang lain secara dari mulut ke mulut. Sehingga jika orang yang memerlukan informasi tentang wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan, yaitu dari benua Asia sampai benua Eropa, itu disampaikanlah secara lisan oleh para penemunya tadi. Maka dengan demikian kita menggambarkan bahwa ini adalah proses terdapatnya peta yang pertama. Kemudian untuk berikutnya adalah tahap yang kedua, yaitu berupa gambar dan tulisan sederhana. Nah, peta setelahnya
informasi yang tadi disampaikan secara lisan oleh para ahli atau para penemu benua-benua di dunia, maka selanjutnya mereka berpikir untuk menggambar atau menulis tentang perjalanan mereka. Persis seperti kita melaksanakan perjalanan ke sebuah tempat, kemudian oleh kita sepanjang perjalanan tersebut kita catat, kita tulis. Di dalam hal ini adalah situs-situs penting yang dilintasi atau yang dilalui oleh para pakar atau oleh para pelancong tersebut. Jadi di sini sudah mulai ada gambar serta tulisan-tulisan, tetapi masih sangat sederhana. Artinya sangat sederhana itu adalah tidak detail, ya. Kemudian gambar tersebut juga adalah gambar yang cukup sederhana. Nah, setelah itu masuk kepada fase atau tahap denah sementara. Jadi setelah dibuatkan gambar dan tulisan, kemudian mereka membuat denah. Denah itu digambarkan sebagai suatu gambar yang menunjukkan suatu wilayah berada pada posisi di mana. Nah, itu dikatakan denah. Tetapi denah ini juga belum lengkap. Karena apa? Karena ditentukan atau digambarkan atau dijelaskan hanya dengan kata-kata yang sederhana. Nah, setelah denah kemudian masuk kepada peta yang sudah mulai. Nah, yang sudah mulai ini, peta tersebut digambarkan dengan ketentuan yang baku, dibuat secara detail. Nah, jadi ini ada proses dinamikanya cukup jelas, proses perubahannya cukup jelas. Setelah denah tersebut ada proses dinamika di mana mulai ada ketentuan yang baku dibuat secara detail. Apa ketentuan yang baku itu? Adalah tentang syarat-syarat untuk menggambarkan atau membuat suatu peta. Seperti contohnya adalah judul, simbol, kemudian skala, dan lain sebagainya. Nah, barulah peta tersebut setelah digambarkan dalam bentuk detail, masuklah kepada tahap di mana memasuki era digitalisasi seperti yang sekarang kita kenal. Nah, peta-peta digital di dalam era digitalisasi sekarang itu dapat kita temukan ya oleh oleh komputer melalui jaringan-jaringan tertentu atau melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Seperti yang pernah kita kenal, yang pertama contohnya adalah Google Earth, kemudian Map Info, kemudian Global Map, kemudian traveling map dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh peta digital yang sekarang kita gunakan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa sejarah terdapatnya peta itu, yang pertama adalah peta tersebut ditemukan secara lisan. Yang kedua, peta tersebut berupa gambar dan tulisan tapi sangat sederhana. Yang ketiga adalah berupa denah. Yang keempat adalah berupa peta dengan ketentuan yang baku dibuat secara detail. Yang kelima adalah berupa peta digital yang diadopsi dalam berbagai aplikasi. Nah, itu adalah sejarah terdapatnya peta. Nah, lanjut kita kepada definisi peta. Jadi peta itu apa? Nah, ilmu yang mempelajari, sebelum saya menjelaskan tentang definisi peta, itu terdapat suatu ilmu yang mempelajari tentang peta itu dikenal dengan istilah kartografi. Jadi kartografi tersebut adalah menggambarkan atau memberikan suatu uraian atau penjelasan yang rinci tentang peta itu sendiri. Maka orang-orang yang terlibat di dalamnya itu dikenal sebagai kartograf. Ya, kartograf itu adalah orang-orang yang membuat analisa tentang peta, sekaligus membuat, sekaligus mendistribusikan, sekaligus mencetak. Itu adalah kartograf. Nah, definisi peta. Nah, peta adalah gambar atau tulisan yang mencantumkan gambar sebagian yang ada di suatu wilayah dalam bentuk datar yang memiliki aturan dan kaidah yang telah ditentukan. Jadi, ya saya ulangi, peta adalah gambaran atau tulisan ya yang mencantumkan kondisi permukaan bumi, baik itu adalah sebagian
ya maupun seluruhnya yang ada di suatu wilayah dalam bentuk datar dengan memiliki aturan dan kaidah yang telah ditentukan. Nah, itu definisi peta. Ini diambil dari berbagai sumber, kemudian saya membuat suatu definisinya, yaitu tentang yang tadi saya sebutkan. Dari definisi peta tersebut, kita bisa mengambil 5 pokok pikiran. Yang pertama adalah peta, yaitu memiliki gambaran atau tulisan. Yang kedua adalah peta itu memunculkan sebagian fenomena atau kondisi permukaan bumi. Yang ketiga, peta itu memiliki bentuk datar. Yang keempat, peta memiliki aturan. Dan yang kelima adalah peta memiliki kaidah. Nah, jadi 5 pokok pikiran tersebut diambil dari definisi peta. Nah, kita lihat. Yang pertama adalah gambaran atau tulisan. Kenapa peta dikatakan gambaran atau tulisan? Peta itu kan gambar, peta itu kan bisa tulisan. Nah, jadi di sini peta itu harus memiliki suatu makna yang nyata, suatu gambar yang nyata, yang kelihatan, yang bisa digunakan oleh penggunanya untuk menggambarkan suatu wilayah. Jadi bisa berupa gambar dan bisa juga berupa tulisan. Nah, adapun tulisan di sana adalah huruf atau kata atau kalimat yang tercantum di dalam suatu peta, yang tujuannya adalah untuk memperjelas keadaan peta itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu menggambarkan bagian fenomena. Apa yang dimaksud dengan fenomena itu? Fenomena itu adalah gejala. Gejala fenomena di permukaan bumi itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah fenomena alam, yang kedua adalah fenomena sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan fenomena alam? Fenomena alam itu adalah fenomena yang muncul akibat adanya alam. Tidak ada modifikasi dari manusia. Jadi alam sendirilah yang menciptakan atau yang mewujudkan tentang kondisi-kondisi yang ada di permukaan bumi. Sebagai contoh, kita mengenal adanya gunung berapi. Nah, itu fenomena alam. Kemudian kita mengenal adanya aliran sungai, kita mengenal kondisi cuaca, kita mengenal sumber mata air, kita mengenal genangan air yang lain seperti perairan, darat, laut dan sebagainya. Ya. Nah, itu dikatakan fenomena alam. Sedangkan yang dikatakan fenomena sosial itu adalah fenomena ya atau gejala-gejala sudah adanya campur tangan manusia. Jadi manusia di sini sudah masuk kepada membuat memodifikasi dari kondisi alam yang ada. Nah, contoh jalan raya, jalan bebas hambatan, atau mungkin flyover, atau mungkin jembatan gantung, atau mungkin jembatan permanen, atau mungkin jalan kereta api, atau mungkin gedung, atau mungkin taman, atau mungkin bagian yang lain, masih banyak. Nah, itu yang dikatakan sebagai fenomena sosial. Kemudian yang berikutnya adalah dalam bentuk datar. Jadi peta itu sendiri digambarkan menjadi satu dimensi sehingga rata semuanya. Padahal sebenarnya peta tersebut adalah berasal dari bola bumi, kemudian digambarkan dengan suatu teknik yang dikenal dengan istilah teknik proyeksi. Nah, selanjutnya adalah memiliki aturan. Di dalam pembuatan peta, baik itu adalah yang pemula maupun yang sudah profesional, itu akan terikat dengan aturan-aturan yang ada. Apa aturannya? Contoh, ya, harus membuat simbol, harus mencantumkan judul, harus mencantumkan skala, harus memiliki peta inset. Peta inset itu adalah peta yang di luar dari area yang luas. Nah, itu yang dikatakan sebagai aturan. Nah, kemudian yang berikutnya selain aturan juga adanya kaidah. Apa kaidah itu? Kaidah itu artinya adalah ketentuan yang memang sudah dibakukan baik secara nasional maupun secara internasional. Nah, penggunaan petanya itu sendiri untuk kepentingan apa? Nah, jadi ada kaidahnya. Contoh, kalau peta kependudukan itu biasanya digunakan untuk kepentingan pembangunan, ya katakanlah pembangunan di suatu wilayah, baik itu adalah untuk mendeskripsikan kondisi penduduk yang ada di wilayah untuk pemanfaatan jaringan jalan,
pemanfaatan komunikasi atau untuk pemanfaatan industri dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan sebagai kaidah. Nah, selain itu, kemudian yang berikutnya adalah kita mengenal beberapa pengetahuan dalam pemetaan. Nah, ini ada pengetahuan yang harus kita ketahui. Maaf, ini salah judul, harusnya pengetahuan bukan pengetahuan ya. Satu adalah organisasi pemetaan di dunia dikenal dengan ICA, yaitu International Cartograph Association. Kemudian ada ilmu yang mempelajari tentang peta dikenal dengan kartograf. Kemudian ada yang berikutnya adalah Bako Surtanal, yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional untuk di negara kita, itu adanya di Kota Bogor. Kemudian contoh gejala alam di peta, sungai, gunung, lembah, ngarai, bukit, dan lain-lain. Dan contoh gejala sosial di peta adalah gedung, jembatan, jalan raya, taman, dan lain-lain. Nah, berikutnya kita kembali melanjutkan materi kita, yaitu sampailah kepada komponen peta. Nah, sebelum pada komponen peta, anak-anak sekalian, bahwa saya menugaskan kepada Anda, yaitu untuk tugas di rumah, yaitu menentukan lokasi rumah Anda yang terdapat di Google Earth, karena Google Earth yang sekarang kita gunakan sebagai peta digital, sehingga saya tugaskan menentukan lokasi rumah Anda masing-masing. Jadi Anda download Google Earth, setelah download kemudian dari sana ada fitur-fitur tertentu Anda pelajari. Kemudian setelah Anda pelajari, coba Anda tentukan titik rumah Anda sekaligus situs atau ciri-ciri di sekitar rumah Anda. Nah, minggu depan kita akan coba untuk dijelaskan secara rinci bagaimana pemanfaatan peta di dalam Google Earth dan untuk mengetahui lokasi rumah Anda. Setelah itu, Anda buatkanlah peta desa sesuai dengan yang tercantum dalam Google Earth tersebut. Ada di sana tentang fitur-fitur tentang itu, sampai kepada penerbitan petanya seperti apa yang digambarkan dalam bentuk batas wilayah berwarna merah. Nah, rupanya pertemuan pertama kita sampai di sini saja dulu. Nanti minggu depan kita lanjut kepada komponen peta. Kita akan mencoba untuk menjelaskannya satu persatu. Ada 9 komponen peta yang harus kita pahami dan kita ketahui. Nah, oleh sebab itu, karena waktunya tidak mencukupi, maka saya tutup. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jika ada pertanyaan yang mau diajukan, karena sekarang waktunya sudah lewat, bisa diajukan secara japri saja melalui WhatsApp yang ada di grup kelas ini. Terima kasih.